Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah pengajian Westal Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Ahad pagi terakhir di bulan Ramadan insyaallah ya. Karena kita insyaallah minggu ini akan menyelesaikan Ramadan. Jadi insyaallah minggu depan sudah bukan lagi Ramadan. Dan alhamdulillah Ustaz Hamim masih bersama kita di minggu-minggu di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau dalam sebuah kejuaraan olahraga ini sudah babak 4 final. Dalam kejuaraan Australian Open ini sudah quarter final, mungkin sudah menuju semifinal ya. Biasanya yang masih bertengger itu ya pemain tenis dari Solo, Novak Djokovic biasanya diantaranya ya. Ada juga misalnya siapa itu yang dari Inggris itu? Andi Basuki juga ya. Biasanya pasti yang tenar-tenar lah. Jadi insya Allah ini termasuk semuanya, termasuk di antara pemain-pemain yang top rank atas yang masih tetap bertahan sampai babak perempat final ya. Termasuk juga ibu-ibunya, para pemain tenis wanita di antaranya adalah yang berasal dari Garut ya. Pemain tenis namanya Lina Marlina ya dari Garut. Alhamdulillah, dan seperti biasa Ustaz Hamim sudah siap di hadapan kita insyaallah, dan beliau sudah, tadi saya lihat sahurnya double nasi birani dengan bakso. Jadi katanya karena sahurnya double jadi 2 jam katanya yang isinya gitu ya. Insyaallah beliau akan siap 2 jam katanya. Jadi saya sebagai moderator saja Pak Hamim kalau gitu. Jadi insyaallah nanti Ustaz Hamim akan melanjutkan, dan nanti Ustaz Gunggun insyaallah akan katanya jadi sekarang memberikan kesempatan kepada Ustaz Hamim untuk menyampaikan materinya. Saya Ustaz Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahi asbahna wa bismillahi amsayna wa bismillahi nahya wa bihi namut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh baik yang bangun dan yang ngorok yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah. Marilah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang tidak terhingga yang kita rasakan terutama di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam tidak pernah kita berhenti untuk memanjatkannya, agar kelak nanti insyaallah menjadi bagian poin-poin yang akan melayakkan diri kita untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW.
Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan sedikit cerita. Konon ya, ada seorang guru yang ketahuan dalam ujian nasional, ini di negeri Anta Berantah ya. Ada seorang guru yang ketahuan memberi kunci-kunci jawaban ya bagi murid-muridnya. Ya, dan ini Masya Allah menjadi tren yang memang sangat memalukan ya, gara-gara dikejar target supaya di kabupaten tertentu atau provinsi tertentu atau kecamatan tertentu supaya tidak malu-maluin ya, maka guru-guru diperintahkan ya supaya tidak ada dari siswanya yang tidak lulus ujian. Ya, akhirnya dengan segala cara, dengan alasan sayang sama siswanya, maka biasanya guru boleh memberikan jawaban ya. Tapi suara itu kedengarannya nggak enak sekali. Iya. Jadi ada pengawas lain ya yang memergoki dia memberi jawaban pada anak santrinya atau anak muridnya. Ketika ditanya katanya, apa salahnya dengan saya membuka kunci jawaban bagi anak-anak saya? Toh ini kan sunnah Nabi, kata dia. Ya, dalilnya sunnah Nabi. Ya, marah ini ya, yang kamu jangan mengatas-ataskan Nabi ya. Ke perbuatan seperti ini dikatakan sunnah Nabi. Ya, kata dia, bukankah Nabi itu karena sayangnya kepada umatnya, Nabi juga membocorkan soalan di kuburan. Ya. Jadi kalau Nabi kalau tidak boleh membocorkan soalan nanti di akhirat, di alam kubur, Nabi tidak akan berikan itu. Karena ada pertanyaan di alam kubur yang sudah diberitahukan kepada kita dari sekarang kan. Ini kata adalah bentuk sayangnya Nabi kepada umatnya supaya nanti lulus ujian di kuburan. Oleh karena itu saya juga tidak salah karena saya sayang kepada santri-santri saya, murid-murid saya supaya lulus ujian. Jadi nggak ada salahnya kalau saya membocorkan soalan ujian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentu ada perbedaan bainas sama'i was sumuri. Ya, di antara langit dan sumur. Ya. Disangka sumuri tadi bahasa Arab ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak mesti orang yang sekarang diberitahukan cara menjawab pertanyaan di kuburan itu nanti mesti bisa dijawab. Karena pertanyaan yang nanti harus kita jawab di kuburan itu harus dilatih dulu di dunia ini, dipraktis dulu. Kalau tidak seperti itu gampang. Ada namanya kursus kematian bagi orang yang kepingin mati. Seperti ada kursus pernikahan bagi mereka yang mau nikah. Jadi kita nggak perlu susah-susah sholat, zakat, haji ataupun melaksanakan syariat Islam. Yang penting kalau jam kita mau mati, hari kita sudah tahu mau mati, kita kursus dulu. Kursus kematian menghadapi pertanyaan malaikat di kuburan nanti. Persoalannya tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian. Di alam kubur nanti, bahwa ketika nanti malaikat menanyakan kepada kita, begitu kita ditinggalkan oleh keluarga kita, baru selangkah saja malaikat sudah mulai datang dengan wajah yang berbeda satu sama lain sesuai dengan keadaan diri kita. Maka ini malaikat yang menyeramkan kalau yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian,
Kayaknya lebih baik ini di syutingnya ke sana, jangan ke saya. Bapak Ibu sekalian, keadaan kita di dunia inilah nanti yang menentukan bagaimana kemampuan kita, kelancaran kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Sebelumnya mari kita lihat seperti yang tadi kita dengarkan dari Abuya, ya, ayat yang beliau baca. Apa tadi Ustadz? Ayat mana Ustadz Abu? Bukan yang tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah mengakui dan menyatakan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Jadi tidak cukup kita memberikan pernyataan Tuhan kamu apa? Allah. Sebab apa? Kita bisa menanyakan ya kepada orang-orang yang di luar sana, barangkali mereka percaya adanya Tuhan. Kalau sekedar pengakuan adanya Tuhan, iblis pun percaya. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, ketika kita sudah memberikan pernyataan bahwa Tuhan itu adalah Allah, maka tidak cukup berhenti di situ. Ada tsumastaqamu. Ada prosesnya. Bahwa kita harus mempertahankan keyakinan dan pernyataan itu dengan beristiqamah. Makna istiqamah itu Bapak Ibu sekalian bukan berjalan di tempat, ya, bukan ajek, bukan seperti itu saja terus menerus. Saya mau istiqamah saja, apa istilahnya, yang penting saya seperti ini sajalah. Itu namanya bukan istiqamah. Ya, ditanya kenapa kok hafalnya nggak nambah-nambah, kok kulhu terus saya istiqomah, ya. Bukan seperti itu. Istiqomah itu adalah upaya mempertahankan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, dan kemudian dia berjalan terus untuk meningkatkan, merealisasikan, mengupayakan agar keyakinannya itu terus bertambah, semakin besar, semakin kuat, dan semakin membuahkan hasil. Itu istiqamah. Sebagaimana ketika kita yakin bahwa Islam dan iman kita ini adalah sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus syukuri, kita amalkan, kita praktekkan, kita kembangkan, dan kemudian kita pertahankan sampai mati. Orang tidak bisa disebut istiqomah kalau kematiannya itu bukan kematian yang husnul khatimah. Karena kematian istiqomah itu harus dipertahankan sampai mati. Tsumastaqamu. Maka ketika kita bisa beristiqomah, disinilah hadiah yang paling luar biasa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjelang kematian, ini akan membuahkan hasil. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Di situ menggunakan kalimat tatanazzalu. Tidak sekedar tangzilu ya, atau nazalu. Tapi tatanazzalu. Ini apa artinya? Tatafa'alu ya, li dilalati ala tadaffuq. Jadi menunjukkan adanya peristiwa atau kejadian yang berlangsung dengan terus menerus dalam keadaan yang melimpah-limpah. Tatanazzalu artinya apa? Turun berbondong-bondong. Jadi tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikah itu jamak dari malakun. Ya, malaikah itu artinya jamak plural dari kata malakun, artinya semalaikat, satu malaikat. Ya, kita kadang-kadang menyebut malaikat Jibril, ya, bentuknya jamak itu. Malaikat itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu banyak seolah-olah ketika kita menyebut malaikat. Padahal malaikat itu adalah jamak. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang berduyun-duyun. Yang ikut
mengiringi kepergian kita itu para malaikat yang datang berduyun-duyun, sehingga diceritakan dalam riwayat Imam Muslim, disebutkan di situ bahwa ketika anak Adam sedang menemui ajalnya, maka di situ ada peperangan yang dahsyat antara junudus syaitan dengan tentara-tentara Allah, saling berebut pengaruh satu sama lain. Ya, apakah anak Adam ini mati sebagai su'ul khatimah atau mati dalam keadaan husnul khatimah? Tapi yang akan membela ini yang sangat penting. Kita tidak akan mendapatkan sambutan yang begitu begitu hebat dari para malaikat yang baik-baik ini yang akan melindungi kita sebelum kita mampu membuktikan kita ini sebagai orang yang istiqamah. Sebagai orang yang istiqamah. Maka dalam riwayat Muslim itu disebutkan ketika anak Adam sedang berbaring atau dalam keadaan tidak dicabut nyawanya, ada dua keadaan. Ketika dia orang yang istiqamah, maka yang datang adalah para malaikat, yang satu di antaranya yang akan mencabut nyawanya itu akan menjelma menjadi sosok yang sangat meneduhkan hati, sangat menenteramkan hati, dalam keadaan wajahnya yang berseri-seri, wajahnya yang sangat indah, ya, dan membuat hati tentram, membuat hati tenang dengan senyumnya, ya, dengan keramahannya. Dan tidak cukup di situ saja, dia juga diiringi oleh malaikat-malaikat yang tidak dapat dihitung jumlahnya sejauh mata memandang untuk menyambut, ya, ruh kita, insya Allah yang akan dibawa dengan keadaan harum baunya. Ya, maka disebutkan bahwa ketika kita akan dicabut, di dalam ayat yang tadi dibaca, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Di saat-saat yang paling sangat-sangat menyedihkan ini, dia mulai sadar dia akan sudah mulai dekat ajalnya, akan meninggalkan anak istrinya, meninggalkan segala kesenangannya di dunia. Betapa tarikan-tarikan ini sangat berat. Tapi ketika itu malaikat-malaikat yang sangat menyenangkan ini mengatakan, alla takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu karena kamu telah dirindukan, telah disambut oleh surga yang selama ini dijanjikan untuk kamu. Ya, ini adalah hiburan yang diberikan oleh malaikat menyambut kita yang akan berpindah alam ini, ya. Dan perlu diketahui bahwa kematian itu baik dialami oleh seorang muslim atau non muslim, dahsyatnya bukan main. Maka Rasulullah mengatakan innalil mauti lasakarat, kata Rasulullah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu apa? Orang kita mengatakan sekarat. Ya, sakarat itu adalah keadaan di mana kematian itu terlepas atau berjalan dari tubuh kita ketika ajal kita, nyawa kita dicabut. Seluruh sel-sel kehidupan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut dipisahkan. Itu betapa dahsyatnya. Kita rasakan sendiri kalau seandainya tangan kita ini, Bapak Ibu sekalian, diiris saja sedikit, itu adalah berpisahnya aliran darah dari satu aliran kepada yang lain. Sedikit saja dari luka itu, sakitnya juga sudah sangat sakit. Bagaimana dengan kematian? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la darbatun bi 300 sayfin akhaffu min sakaratil maut. Sungguh dicincang-cincang dengan pedang sebanyak 300 kali cincangan, itu lebih ringan rasanya daripada sakaratul maut. Ya,
pengen tahu rasanya dicincang 300 kali kayak apa, ya. Itu masih lebih ringan daripada sakaratul maut, dan itu akan dialami oleh semua orang. Ya, tetapi bedanya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa. Ya, demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, itu nazi'at. Tetapi ada wan nasyitati nashta. Ada malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Rasanya sakit, tetapi ketika kita dibele-bele, ya, seperti ketika kita sunat dulu, ya, yang pernah sunat, ya, kita dikatakan, wah, sunat itu enggak sakit kok. Ya, kalau sunat sekarang mungkin enggak sakit, ya. Sunat zaman dahulu siapa yang enggak mengatakan sakit, ya? Enggak sakit. Kayak digigit semut lah. Ya, kita nggak terasa, memang bayangan kita nggak apa-apa karena setelah itu kita dapat duit, ya. Ada yang biasanya dibuatkan ingkung ayam. Jadi kita bayangan kita yang enak-enak, padahal sakit, ya. Siapa yang nggak mengatakan sakit, ya. Begitu juga perbedaannya antara seorang mukmin yang meninggal dengan kafir yang meninggal. Karena seorang mukmin yang meninggal yang datang adalah malaikat-malaikat yang menyenangkan, ya, dengan belian kasih sayang, dengan janji-janji yang insya Allah nyata, maka akan membuat kita melupakan rasa sakitnya kematian itu, ya. Tetapi ketika yang mencabut adalah malaikat yang disebutkan dalam riwayat itu, datangnya dengan sangat menakutkan, wajahnya memerah, matanya melotot, dan baunya, busuknya tidak pernah ada di dunia ini. Baunya busuk. Maka apakah kita tidak merasa ngeri dengan keadaan seperti itu? Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, disitulah yang menentukan bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu adalah bergantung bagaimana istiqomah kita ketika di dunia ini. Karena itu tidak bisa cukup dipelajari dengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Man rabbuka misalnya. Nanti kita di kuburan kita akan ditanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Maka jawabannya bergantung bagaimana dulu kita komitmen bertuhankan Allah itu. Bagaimana komitmen kita? Apa yang betul-betul menjadi Tuhan kita dulu di dunia? Ya, ketika kita dipanggil oleh Allah, ya, untuk menghadap Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita dipanggil untuk menuju kebahagiaan, keberuntungan. Tapi kemudian kita mengesampingkan panggilan itu, kita punya Tuhan lain selain Allah, ya. Maka kalau kita azan jangan sampai salah, ya. Hayya 'alal falah, artinya kita menyeru manusia untuk mendapatkan keberuntungan. Jangan azan apalagi di kampung, hayya 'alal falah, ya, enggak ada orang yang mau pulang karena petani di situ. Artinya hayya 'alal falah dengan tasydid artinya marilah jadi para petani-petani semuanya, kan. Kalau tasydid falahun artinya petani, falah artinya keberuntungan, ya. Jadi kalau Tuhannya itu bergantung apa yang selama ini dia tekuni, apa yang selama ini dia istiqomai, ya. Kita akan menjawab man rabbuka. Bisa kita mengatakan Tuhanku istriku. Karena apa? Karena dia lebih besar puja-pujinya kepada sang istri daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi mali, Tuhanku hartaku. Kenapa? Karena dia lebih besar puja-pujinya, penghambaannya kepada hartanya, ya, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita ditanya, ya, man, pertanyaan kedua adalah ma imamuka. Imam di sini jangan, insya Allah walaupun tidak tahu bahasa Arab dia tahu. Imam di sini maksudnya bukan imam sholat, ya. Jadi kalau imam sholat nanti kita jawabnya ma imamuka Pak Gugun atau Pak Gun, Pak Gan. Gitu.
Jadi imam di sini bukan ma imamuka, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bukan. Imam di sini maksudnya adalah ma imamuka, apa panduan hidupmu? Apa yang memimpin kamu selama kamu di dunia ini? Ya, jawabannya adalah Al-Qur'an. Imam di sini maksudnya adalah pedoman hidup kita. Jadi kalau pedoman kita Quran, maka jawabnya juga Quran. Kita lebih percaya Quran daripada Al-Qur'an. Maka jawabnya kita ya Quran. Nah, Quran tidak mungkin kita akan mengatakan Al-Qur'an. Jadi kita akan menjawab sesuai istiqomah kita dulu waktu di dunia. Komitmen kita terhadap apa? Terhadap Al-Qur'an atau terhadap Quran? Ya. Kalau orang Jawa punya kitab suci yaitu primbon. Ya, orang Sunda nggak tahu punya kitab suci apa. Ya itu yang nanti dijawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka ketika kita ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Kita tidak akan mudah untuk menjawab Nabi Muhammad, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergantung siapa yang kita jadikan nabi. Karena nabi itu adalah panutan. Panutan hidup kita. Contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Ya. Bisa saja nanti jawabnya adalah dilihat apanya. Kalau gaya rambutnya mungkin nabi saya Syahrini. Ya. Gaya berpakaiannya mungkin siapa begitu ya, bintang film yang selama ini gandrungi, selebritis yang selama ini dijadikan idol-idol ya, sesembahannya yang dia ikuti selama segala orientasi, gaya pakaian, bahkan cara makan, cara tertawa, cara berjalan persis seperti orang mengikuti sunnah Nabi. Tetapi sunnah para selebritis itulah yang nanti kita akan menjawabnya. Maka istiqamah itu adalah melakukan secara konsisten terhadap apa yang dia yakini dengan selalu meningkatkan kualitas komitmennya itu sampai mati, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak mudah kita sekedar mengandalkan apa yang kita sebut dengan bibir. Tidak mudah apa yang kita sebut selalu dengan ucapan, selagi itu tidak kita buktikan dalam perbuatan. Maka Rasulullah mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqura fil qalbi wa saddaqahul amal. Bahwa iman itu bukanlah hanya bermanis-manis di bibir. Iman itu bukan sekedar ucapan. Sehingga tidak kemudian seperti imamnya Murji'ah. Imamnya Murji'ah itu mengatakan iman itu tidak mempengaruhi perbuatan. Ya, sehingga orang mengatakan enggak apa-apalah saya tidak berjilbab, yang penting saya jilbabi hati. Ya, kan ada orang yang punya prinsip seperti itu. Orang kan nggak penting berjilbab, ya. Yang penting saya jilbabi hati. Belum tentu yang berjilbab itu baik. Ya. Itu menjadi prinsip. Ini sebenarnya adalah Murji'ah gaya baru. Ya, akidah Murji'ah itu orang tidak harus mempersoalkan perilaku seseorang. Yang penting adalah hatinya dan kita tidak tahu hati seseorang. Itu adalah akidah Murji'ah. Ya, banyak di tengah masyarakat kita. Walaupun mungkin dia tidak tahu apa itu akidah Murji'ah yang dulu memang menjadi fitnah ya di tengah umat Islam, tetapi dalam perilaku mereka sesungguhnya ini adalah yang disebut dengan neo-Murji'ah. Murji'ah gaya baru. Banyak sekali di tengah masyarakat kita seperti itu. Ya. Karena apa? Islam itu tidak hanya sekedar hati. Ya. Islam itu butuh realisasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam, menurunkan Al-Quran ini untuk dipraktekkan dalam hidupnya, bukan sekedar untuk diyakini. Ya. Maka
antara hati, mulut dan perbuatan itu harus inline, ya, harus selaras. Ya. Jika tidak, maka di sanalah ada sebutan orang munafik. Orang munafik itu adalah apa yang diyakini berbeda dengan apa yang diucapkan, berbeda dengan apa yang ditindakkan. Ya. Maka kita tentunya tidak ingin menjadi orang-orang munafik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita baru bisa menjawab dan membuktikan betapa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman ketika kita telah mampu membuktikan 3 komponen dalam diri kita. Maka di akhirat nanti ada orang yang dulunya di dunia ini kelihatan ahli ibadah, seorang pejuang, seorang yang sangat dermawan, tetapi kemudian merekalah yang diambil terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka siapakah mereka itu? Satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan, dahulu kamu dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, banyak membaca Quran, ya. Apa yang kamu ingin apa atau apa tujuan kamu? Kata dia, saya membaca Al-Quran, hafal Al-Quran karena ingin mendapatkan semata-mata ridhamu ya Allah, ya. Maka Allah mengatakan, kamu bohong, karena dulu kamu belajar Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, ternyata hati kamu ingin mendapatkan pujian, sanjungan, gelar, ingin disebut sebagai Al-Mukarram, Al-Syeikh, Al-Hafidh, semata-mata itu. Itu yang kamu banggakan. Maka dengan begitu, karena apa yang diyakini dalam hatinya tidak selaras dengan perbuatannya atau sebaliknya, maka ini akan menyebabkan orang celaka. Ada orang yang dulu banyak berinfak, bersedekah, ya. Kemudian dipanggil oleh Allah, apa tujuan kamu menjadi seperti itu di dunia? Dia mengatakan, saya bersedekah karena semata-mata ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu bersedekah karena ingin disebut sebagai seorang yang paling dermawan. Oleh karena itu kamu selalu kalau sedekah itu kamu panggil wartawan supaya dipoto, supaya dipotret, supaya kamu diumumkan di depan umum, ya. Maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka karena niatnya hanya semata-mata ingin mendapatkan sanjungan dan pujian. Ada orang yang dulunya berjuang, kalau ada peperangan, ya, memperjuangkan Islam, dia yang lebih duluan di depan. Biasanya orang seperti ini dia mampu untuk menjadi motivator yang ulung, dan dia mati, orang menyangka dia mati syahid. Tapi ketika di akhirat Allah mengatakan, apa yang kamu inginkan ketika kamu berperang? Kata dia, saya berperang ingin karena mendapatkan ridhamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Sebab ketika itu kamu hanya ingin supaya kamu disebut sebagai seorang yang pemberani, ingin dikenang sebagai pahlawan, ya. Maka niat yang seperti ini yang tidak selaras dengan perbuatannya atau perbuatannya yang tidak selaras dengan niatnya akan menyebabkan orang itu celaka. Bapak Ibu sekalian, maka istiqomah itu adalah melibatkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita. Niat dari awal yang kemudian dilakukan dengan perbuatan, yang kemudian diucapkan dengan perkataan. Ketika itu sudah kita nyatakan karena Allah, maka akan mempengaruhi seluruh aspek potensi kita tadi dan harus dipertahankan. Jangan sampai kemudian niat kita itu bergeser dan kemudian kematian kita tidak dengan niat yang baik. Oleh karena itu kita harus selalu mentajdid niat, memperbaiki niat kita. Ya, ada kalanya orang jadi imam, ya, jadi imam awal-awalnya niatnya karena Allah, bahkan dengan usoli yang kuat-kuat karena ingin menguatkan hatinya lillahi ta'ala. Dia jadi imam. Tapi syaitan itu tidak akan pernah berhenti menggoda anak manusia. Begitu dia mulai membaca Quran, di belakangnya biasanya ini kalau sholat ini ada calon mertua saya yang ikut sholat.
Mulai dia kemudian mencoba untuk memerdu-merdukan suaranya supaya calon mertuanya ini semakin jatuh hati dengan dia. Ada kalanya seperti itu. Mungkin awalnya baik, tapi kemudian setan itu akan berusaha ya untuk tidak membuat kita mempertahankan kebaikan niat kita itu. Naudzubillah. Maka kita akan berakhir ya, jangan sampai kemudian niat kita itu digerogoti oleh bisikan-bisikan setan dan kemudian kita tidak mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau kita ingin nanti insya Allah selamat di akhirat kita, amal yang kita miliki tidak akan hilang, kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dengan benar, maka tidak ada cara instan untuk itu, melainkan kita harus melatih diri kita, menjaga selalu niat kita, mengoreksi terus-menerus diri kita ini. Karena kata Imam Ghazali, bisikan setan itu seperti lompatan bola api, seperti lompatan listrik ini dari satu titik poinnya, apa ini istilahnya dalam listrik itu, dua kutubnya itu begitu cepatnya sehingga seolah-olah kita menyaksikan dia anteng saja, padahal itu ya, terjadi lompatan-lompatan dari satu titik kutub dengan kutub yang lainnya. Begitu juga saking dahsyatnya godaan setan di dalam diri kita itu terus menerus tidak ada jeda ya. Maka yang harus pandai-pandai adalah kita ya, untuk selalu muhasabah diri, selalu memperbaiki diri ketika kita terbesit niatan-niatan yang menyimpangkan dari istiqomah kita, dari kebaikan kita. Maka segera kita fasta'id billahi minasyaitonir rajim, kita memohon kepada Allah dari godaan syaitan, dan kemudian kita beristighfar selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disunahkan mengucapkan kalimat-kalimat istighfar ini tidak berhenti dari mulut kita ya. Kita harus selalu beristighfar karena sesungguhnya banyak hal-hal yang tanpa kita sadari kita akan terjatuh dalam keadaan tidak istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gugun sedang off katanya minggu ini ya. Insya Allah beliau siap minggu depan insya Allah. Jadi tadi Ustaz Hamim tentang keikhlasan dalam berniatnya, jangan sampai niat kita harus untuk tetangga, untuk siapa ya. Jangan sampai niat kita untuk jempol di Facebook, untuk like. Ya, semuanya diupload ke Facebook. Saya hari ini udah puasa, udah baca Quran segala macam. Mudah-mudahan niatnya bukan untuk dapat jempol atau like saja, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sambil menahan-nahan kantuk, biasa memang kalau itu namanya getahnya nasi begitu Pak Ustaz Hamim. Jadi nasi itu kalau sudah bereaksi ada getahnya, dan getahnya naik ke mata biasanya. Jadi bawaannya memang begitu. Tidak ada pertanyaan? Baru jam 7 nih ya. Jadi silakan ada pertanyaan. Tampaknya sudah sangat dipahami dan sudah sangat rusuh ini. Jadi udah siap-siap ini ya. Sudah sangat rusuh, jadi pertanyaannya tidak ada yang bertanya ya. Oh iya, pertanyaannya minggu depan kata Pak Dede. Pertanyaan jawabnya oleh Bu Ade ini. Bu Ade minggu depan katanya ada sarapan pagi enggak Bu Ade? Ini yang jawabannya Ibu Ade ini yang tahunya nih. Insya Allah katanya kembali ke kubur insya Allah ya. Jadi insya Allah minggu depan kita kembali digeser. Sebetulnya cuma digeser aja beda, digeser jamnya aja kan. Tadi sarapan pagi jam 4, minggu depan jam 8, beda digeser dikit aja gitu kan, sama saja sebetulnya. Setelah subuhnya jangan digeser-geser ya, jangan jam 8 juga setelah subuhnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita jumpakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat meluruskan barisan.
Oh iya, ada pengumuman seperti biasa nanti sore program Ustadz Hamim. Jam 10 nanti ada pelatihan Al-Quran bersama Ustadz Hamim ya, karena madrasah off, kan hari ini madrasah off, jadi masih besok kosong digunakan Ustadz Hamim. Dipersilahkan untuk ibu bapak. Ya boleh, untuk bapak juga boleh, tapi katanya pakai kerudung gitu kata Pak Bambang gitu ya. Kajiannya bukan pergi wanita kan? Ya, jadi boleh bapak juga boleh, silakan membaca Al-Quran saja boleh. Jadi jam 10 nanti, dan juga nanti jam 4 sore, jam 4 sebelum menjelang berbuka puasa. Masih ada sekali lagi berbuka puasa nanti sore ya Pak Dek? Masih ada ya? Insya Allah dari Anging Mamiri. Jadi ada coto dan ada itu ya, ikan baronang. Mapeda, ikannya banyak semua, ada ikan tempe, ada ikan tahu, ada ikan semuanya sana ya. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti jam 10 dan juga jam 4 sore insya Allah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.